Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Rahmansyah dengan NIM 049 dari angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari tugas kimia analisis lanjut tentang metode identifikasi dari sampel biologis, yang mana di sini tugasnya itu adalah analisis dari jurnal penelitian yang telah dilakukan. Nah, di sini saya sendiri untuk dari jurnal yang diambil itu ada dari sebanyak 3 jurnal, yang mana jurnalnya dipilih berbeda-beda, baik itu dari segi metode dan juga dari sampel biologis yang diambilnya. Nah, lalu yang selanjutnya untuk identitas dari obat atau senyawa yang dianalisis yang terdapat dari jurnal yang dipilih oleh saya itu sendiri, yaitu yang pertama ada dari nama obat yaitu ranitidin dan struktur kimianya yaitu terlampir dan juga sifat fisika kimianya. Dari ranitidin ini sendiri, serbuk habur putih sampai kuning pucat, praktis tidak berbau, peka terhadap cahaya dan kelembaban. Untuk larutan dari ranitidin ini sangat mudah larut dalam air, cukup larut dalam etanol, dan sukar larut dalam kloroform. Juga untuk titik leburnya itu ada di suhu antara 140 derajat Celcius dan juga disertai dengan peruraian. Lalu untuk sifat farmakologinya, yaitu ranitidin ini bekerja sebagai antagonis reseptor histamin H2 yang menghambat produksi dari asam lambung. Nah, untuk dari studi literatur yang saya ambil di sini adalah dari Farmakope Indonesia edisi 5 halaman 1081. Langsung saja untuk yang pertama yaitu terkait dari jurnal pertama yang dianalisis yaitu dengan judul pengembangan metode kromatografi lapis tipis kinerja tinggi yang sensitif untuk estimasi ranitidin dalam urin dan kandungannya aplikasi untuk keputusan bioekivalensi untuk tablet ranitidin formulasi. Nah, di sini juga tertera terkait dari jurnalnya, abstrak dari jurnalnya ini sendiri untuk jurnal yang pertama. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu ada terkait dari pengembangan dan validasi uji LC-MS bercak dari bercak darah kering untuk mengukur ranitidin dalam sampel pediatrik. Untuk penulisnya terlampir dan juga jurnalnya ini terlampir juga. Dan selanjutnya untuk jurnal 3 yaitu metode HPLC untuk penentuan ranitidin dan simetidin dalam plasma manusia dengan menggunakan sistem SPE atau solid phase extraction. Nah, jurnalnya terlampir. Lalu untuk di sini ada terkait dari tabel pembahasan yang mana di sini ada terkait dari artikel dari judul masing-masing dari artikel yang sudah saya dapatkan. Itu ada sebanyak 3 artikel. Lalu di sini ada matriks yang diuji yang mana untuk artikel yang pertama itu menggunakan urin, untuk matriks yang kedua itu menggunakan darah atau bercak darah, untuk matriks yang ketiga itu menggunakan plasma. Dan di sini juga ada terkait dari preparasi sampel yang mana di sini untuk preparasi sampel yang pertama itu ada ekstraksi dan juga basifikasi dengan diklorometana. Lalu untuk yang kedua dan ketiga itu menggunakan preparasi sampel dari SPE atau solid phase extraction. Lalu untuk selanjutnya adalah metode analisis. Nah, untuk metode analisis yang digunakan pada jurnal yang pertama yaitu dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Untuk yang kedua menggunakan HPLC MS atau liquid chromatography tandem mass spectrometry. Lalu untuk yang ketiga itu menggunakan terkait dari metode analisis HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Lalu untuk kesimpulan di sini ada terkait dari metode atau preparasi sampel mana yang digunakan dan lebih baik dari hasilnya. Nah, untuk dari 3 jurnal yang saya dapatkan itu didapatkan untuk terkait dari jurnal yang dapatkan yaitu terkait dengan pengembangan dan validasi uji LC-MS bercak darah kering untuk mengukur ranitidin dalam sampel pediatrik, yang mana matriksnya tadi menggunakan darah atau bercak darah dan preparasi sampelnya menggunakan solid phase extraction dan metode analisisnya yaitu dengan HPLC-MS atau liquid chromatography
kromatografi tandem spektrometri, yang mana kenapa untuk ini dijadikan yang lebih baik karena dilihat dari segi hasil yang didapatkan itu lebih akurat dan juga lebih bagus, dan juga untuk matriks yang digunakan itu tidak susah untuk didapatkan gitu, dan juga dilihat dari hasilnya memang cukup baik gitu untuk dijadikan preparasi dan metode yang dapat digunakan atau lebih baik di antara tiga metode yang terdapat pada jurnal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.